Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSC Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Yes, Lord, haleluya. Engkau hadir di tempat ini, Roh Kudus. Hujani setiap umat-Mu Tuhan dengan kelegaan sorgawi. Ada kalanya dalam hidup kami tidak mengerti jalan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya dan sepakat Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami harapkan. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, buat kami sepakat dengan Engkau Roh Kudus. Buat kami sepakat dengan Engkau Roh Kudus. Sekalipun hari ini kami belum mengerti, tetapi kami mau memilih jalan Tuhan. Kami mau memilih rencana Tuhan. Kami memilih untuk percaya Tuhan. Sekalipun kami belum melihat. Saya rindu, mari kita akan pujikan chorusnya saja. Yesus mendengar. Yesus mendengar. Yesus mendengar. Yes Lord. Yes. Engkau mendengar Tuhan, dan Engkau menjawab semua doa kami. Yes Lord. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia akan jadikan semua. Pujikan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia
Tuhan, kami percaya Tuhan. Amin. Yes. Katakan dengan imanmu. Dan melihat. Mari angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Katakan, Tuhan melihat, Dia jadikan. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat. Katakan, Tuhan melihat, Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar. Amin. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Yes. Yes. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tuhan melihat, Dia jadikan. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya kami akan melihat Engkau menjadikan semua. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Engkau urapi semua umat-Mu Tuhan pada hari ini yang sudah datang di hadapan-Mu. Berkati setiap mereka Tuhan, hati mereka, jiwa, pikiran mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman mereka saat mereka berjalan dengan Engkau. Biar mereka semakin akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari kami minta roh hikmat turun, roh pengertian turun, membuat kami menangkap firman-Mu dengan benar. Dan sehingga ketika kami keluar, kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Mari urapi semua kami Tuhan. Bahkan kami berdoa Engkau bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada kuasa iblis yang mencuri benih firman-Mu. Kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan bulan ini bulan kemenangan. Bulan ini bulan mujizat. Bulan ini bulan terobosan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya semua katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Salam katakan kanan kiri, saudara, engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Engkau adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yes, sangat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Siapa di antara saudara yang diberkati dalam pujian penyembahan, kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Kami berdoa agar semua jemaat harus menikmatinya ya. Dalam satu minggu kita mungkin tidak berjumpa, tetapi mari kita nikmati kehadiran Tuhan bersama satu keluarga Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan topik dalam bulan ini mengenai stewardship ya. Kita menjadi seorang pengelola. Siapa mau dipercayakan Tuhan dengan ajaib?
Khususnya hari ini kita akan belajar berbicara secara khusus dengan topik mengatur keuangan. Haleluya. Salam kanan kiri, atur keuangan. Hari ini, mulai hari ini ya. Yes, mari kita akan belajar kebenaran ini. Kenapa? Karena betapa pentingnya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita ditebus oleh darah Yesus. Tetapi jangan lupa, di dalam hidup ini kita masih menginjak bumi, betul? Maka kita sangat perlu yang namanya apa yang Tuhan sudah titipkan buat kita, yaitu keuangan. Bukan hanya kita menerima, tapi kita sangat perlu harus tahu bagaimana mengaturnya. Dalam Alkitab saudara ada lebih 2000, kalau tidak silap 2350 itu kata-kata berbicara mengenai cara mengelola, menangani keuangan atau sebuah benda, harta yang Tuhan titipkan buat kita. Saat pertama-tama saya mau mengajak kita melihat mengapa uang harus diatur. Nah, kita akan lihat. Yang pertama, kita harus sama-sama memahami kenapa saudara uang harus diatur. Yang pertama, karena uang adalah barang. Katakan uang itu barang. Uang itu barang, uang itu benda, uang itu objek, dan dia bukan subjek. Betul? Katakan amin. Yang setuju amin. Paham saudara? Dia benda, harus kita atur, bukan uang yang mengatur kita. Karena dia benda, makanya harus diatur. Yang kedua, karena uang mudah hilang. Ya, nanti saya akan tunjukkan salah satu contoh. Uang mudah hilang, oleh karena itu hati-hati saudara, jangan terikat dengan uang. Ya. Dan uang adalah sebuah kepercayaan. Katakan sama-sama, kepercayaan. Harta yang Tuhan berikan buat kita itu hanya kepercayaan, itu hanya titipan. Oleh karena itu kita harus bisa dipercaya. Bagaimana mengelola, bagaimana mengatur itu sangat penting. Saya menemukan ada tulisan saudara dari John Green, dia berkata, manusia diciptakan untuk dicintai, ya. Benda diciptakan untuk dimanfaatkan. Ini terjemahannya. Alasan mengapa dunia berada dalam kekacauan adalah karena benda dicintai dan manusia dimanfaatkan. Mari kita renungkan ini baik-baik. Sehingga apa? Kita semua umat Tuhan bahkan memasuki sebuah masa-masa ke depan. Ya, saya sangat yakin beberapa saudara tengok kanan kiri jiranmu. Dia adalah kandidat orang yang akan diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Katakan haleluya. Ya, pastikan Anda tak salah lo duduk dengan dia hari ini. Ya, tengok kanan kiri jiranmu. Wow, ternyata ini kandidat orang yang akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jadi kita harus sadar, kalau uang benda, mari kita layan dia benar-benar benda. Jangan dilayan macam manusia. Karena kalau itu terbalik, maka yang terjadi chaos, ya kan? Kacau. Akan terjadi kekacauan. Salah satu contoh saudara, ini is a true story ya. Seorang bernama Andrew Jackson ya. Di antara saudara kalau ada yang dengarlah namanya. Kalau tak saya bagi tahu hari ini. Ini adalah seorang yang hari itu ya, dia pribadi yang punya bisnis biasa saja, bekerja biasa saja. Tetapi tiba-tiba ada yang membuat dia sangat luar biasa ketika dia mendapat lotre, saudara. Dia menang lotre hari itu sangat besar, saudara. Ya, di sini saudara nampak ya, 314 juta 900.000 US dollar. Dia tidak pernah pikirkan, ya. Dan hari itu dia, wow, katakan wow, ya, menang lotre, ya, wow, dia begitu sangat-sangat happy yang tak pernah dia pikirkan. Tetapi apa yang terjadi saudara, sampai hidupnya ya, kisah hidupnya itu masuk hot news hari itu di news di UK, terkenal sekali. Sebab apa? Dalam sekelip mata, dalam hitungan kurang lebih 4-5 tahun, karena dia menerima lotre yang sangat besar ini, hidupnya drastis turun. 26 Desember dicatat 2002 dia menang lotre. 2003 menjadi pemabuk berat. 2004 bisnisnya bermasalah. September 2004 cucunya meninggal karena overdosis ya. Jadi sebetulnya yang ambil gambar yang anak gadis itu yang nomor 2 dari sebelah kanan saudara ya, itu cucunya. Jadi dia meninggal karena overdosis. 6 minggu kemudian istrinya minta cerai ya. Sebab apa?
karena suaminya sudah jarang balik ke rumah. Januari 2007 rekening banknya dibobol pencuri, tahu ya maksudnya, dicuri. Juli 2009 putrinya sendiri meninggal juga karena overdosis. Sehingga statement terakhir ketika Andrew diinterview selepas dia mengalami semua, dia berkata ini statementnya, seandainya aku robek saja tiket lotre itu. Simple, paham maksudnya? Dia menyesal sebab apa? Karena uang yang dia terima ternyata tidak membuat dia lebih baik, tetapi lebih teruk, saudara. Hari itu hidupnya sangat mengenaskan. Bahkan kalau tidak silap dalam beberapa news juga dikatakan karena pencuri itu begitu marah ya, dia pun bakar rumahnya. Oh, teruk sekali, teruk sekali. Ya, saudara, hati-hati dengan uang. Katakan kanan kiri, hati-hati dengan uang. Kalau kita tidak bisa mengelola, maka tanpa kita sadari kita melayan uang seperti manusia. Jangan dibalik ya statement tadi. Uang adalah benda. Manusia adalah subjek. Kalau sudah benda, benda itu yang harus kita atur, bukan uang yang mengatur kita. Katakan amin. Katakan amin. Maka kita harus jadi pengelola yang benar. Satu hal saya ingatkan buat kita dan kita coba mengingat. Masih ingatkah saudara dengan kisah seorang yang bernama Yudas Iskariot? Siapa dia? Dia murid Yesus. Kemana-mana dengan Yesus, melihat mujizat dengan Yesus. Dia melihat Yesus penuh kasih, penuh kebaikan. Tetapi satu masa, ada masa di mana Yudas tanpa dia sadari dia buka celah. Bahkan sejarah mencatat Yudas, Alkitab juga mencatat dia bendaharinya tim pelayanannya Yesus. Nah, Anda siapa yang sering pegang duit? Katakan kanan kiri, hati-hati. Hati-hati. Ya, hari itu Yudas buka celah. Orang yang dia kasihi, dia khianati. Bukan hanya dikhianati, dia jual. Dengan berapa saudara? Berapa dia jual Yesus? Ya, jangan salah ya, jangan lupa 30 keping perak. Sebanding gak dengan Yesus? Tidak pernah sebanding. Ingat, hati-hati. Statement ini saya mau kita sama-sama baca. 2, 3, next. Baca ya dengan kuat. 2, 3. Menerima uang, tapi mengelola. Salam kanan kiri. Menerima uang itu senang, Mbah, tapi mengelola itu susah. Betul tak betul? Siapa di sini muda-mudi pandai sudah mengatur uang? Haleluya. Saya percaya engkau tidak akan pernah menyesal masa tuamu ya. So saya berdoa, mari kita belajar. Amin. Mau belajar? Jemaat CSC mau belajar? Kasih high five kanan kiri. Yes, amin. Kenapa? Karena saya percaya pasti ada di antara saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Kita akan melihat next, yaitu apa? Konsep uang. Saya berdoa ini merema buat kita. Konsep uang, jangan kita lupa. Kalau kita mau menjadi pengelola yang benar, maka kita harus punya konsep yang benar cara memandang sebuah uang. Sekali lagi yang pertama kita baca 2, 3. Tuhan pemilik manusia. Katakan lagi 1, 2, 3. Tuhan. Konsep pertama itu harus menjadi dasar filosofi hidup kita. Tuhan pemilik, manusia pengelola, ya. Jangan diubah. Karena sering kali kalau kita mengubah tanpa kita sadari, karena kita merasa saya milik, makanya digenggam kuat-kuat ya kan. Hati-hati, saudara, uang itu macam gambarkanlah egg, tahu saudara, egg telur. Saudara pegang egg boleh nggak begini? Ya kan, saya percaya lah kan, Anda jalan pun Anda akan keluar bau yang luar biasa ya kan. Kenapa? Pecah bah. Tapi kalau diginiin juga jatuh. Ya, jadi kita harus pegang dengan balance. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Tuhan
Kita sama apanya? Sama pi-nya. Belakangnya beza, betul nggak? Kita pengelola. Haleluya. Jangan lupa. Oke, yang kedua, kita baca 2-3. Uang hanya bukan karena dia alat, makanya saudara harus punya kuasa untuk mengatur. Katakan amin. Dia bukan tujuan, makanya saudara jangan jatuh cinta gara-gara duit. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara hati-hati kalau ada yang namanya motif-motif Anda jatuh cinta, saya mau cari dia duit lah, dia udah handsome kaya lagi, pasti hidupku mapan. Haleluya. Kalau Anda dapat dalam anugerah, ya kan, ngam-ngam saudara udah tobat, betul juga, oke. Tapi kalau ternyata salah, itu haleluya, ya kan. Jadi jangan ada motif apapun. Makanya lagu tadi kita semua diberkati, amin. Mari kita belajar untuk ikut jalan Tuhan, bukan jalan kita, ya. Apa setuju tadi share awal pagi malam pimpinan doa. Kita ikut jalan Tuhan. Seringkali kadang-kadang jalan Tuhan kita tidak bisa melihat dengan exactly, ya kan? Kenapa? Karena kita disuruh ikut jalan dengan Tuhan itu step by step, saudara. Makanya kenapa ingat gambaran Alkitab digambarkan pelita. Firman-Mu adalah pelita bagi bukan obor, saudara tahu obor tak? Api yang membara tuh ya. Bukan lampu, firman-Mu lampu. Nggak ada, saudara. Kenapa sengaja Alkitab memakai gambaran pelita? Saya sudah pernah jelaskan, saya harap Anda jangan lupa. Karena Tuhan mau kita jalan dengan Tuhan step by step. Ada amin? Ada amin? Kalau Anda segala sesuatu tahu, ini tahu umurku nanti, umur berapa aku sampai hidup, jam berapa aku ini, wah, semua tahu, percayalah, manusia akan sombong. Yang pertama. Kedua, gak perlu Tuhan lagi. Hari ini pun ada banyak kita sudah sadar kita itu manusia, gak tahu bila meninggal pun masih banyak orang ateis gak kenal Tuhan. Anyway, kita balik, saudara. Jangan lupa firman Tuhan pelita. Ada amin? Jalan dengan Tuhan step by step. Uang hanya alat, bukan tujuan. Ketiga, kita baca 2-3. Uang untuk kesatuan, bukan untuk. Ini harus Anda masukkan rema. Nggak semua boleh tangkap lah, nanti pelan-pelan. Uang itu Tuhan mau memberikan fungsi bertujuan untuk sebuah kesatuan. Makanya ketika Tuhan memberkati, bahkan Alkitab dalam Mazmur berkata apa? Oleh karena indahnya atau alangkah baiknya ketika dalam sebuah community itu ada kerukunan. Di situ Tuhan akan perintahkan. Kenapa Tuhan mau ada sebuah kesatuan dulu? Kan ada lagu itu ya. Sungguh alangkah. Kok serius lupa ya kan? Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Ada rukun, ada kesatuan, berkat ada perpecahan, berkatlah lari. Salam kanan kiri. Makanya kita harus unity, bah. Amin, 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 amin. Tujuan uang untuk kesatuan, bukan untuk kesendirian. Ini harus penting, saudara. Kita harus pahami. Oke, next, dengan cepat ya. Hari ini saya mau kita mengatur keuangan. Minggu lalu kita sudah belajar, hari ini kita akan belajar ya bagian yang kedua. Mengatur keuangan dengan prinsip Alkitab. Saya berdoa saudara akan tangkap sesuatu. Mengatur keuangan dengan prinsip Alkitab. Mari buka Alkitab saudara dalam Amsal pasal yang ketiga. Ada di sini, tapi saudara buka ayat Alkitab saudara. Buka saudara Alkitab saudara. Semua bawa pedang roh ya. Ya, jangan nanti saudara lupa nyanyi-nyanyi nggak bawa pedang roh pula ya kan. Amsal 3 ayat 5 hingga 10. Mari kita akan baca dengan lantang ya, dengan suara kedengaran. Oke? Sudah dapat? Amin. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak,
takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, Anda perhatikan ada kata yang saya letakkan kala kuning. Amsal 3 adalah sebuah catatan surat Amsal yang bijak. Orang berkata, kalau Anda mau belajar kebijaksanaan, baca Amsal setiap hari. Kalau Anda mau punya sukacita, Anda mau jiwamu berglori, Anda baca kitab Mazmur, betul nggak? Kenapa? Karena sebuah puji-pujian. Dalam kitab Amsal juga memberikan yang namanya hikmat buat kita. Bagaimana kita mengelola keuangan. Bagaimana kita bisa menjadi pengelola yang benar, ya. Bagaimana? Ada 3 kunci. Anda saya dorong tulis, ya. Jangan hanya tengok dan dengar. Lupa, saudara. Jatuh tercicir nanti di tangga nanti, karena kita akan turun melalui tangga, ya kan? So usahakan tulis, amin. Mengatur keuangan dengan prinsip Alkitab. Yang pertama yaitu apa? Next. Percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Katakan percaya pada Tuhan. Prinsip pertama harus percaya pada Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Kita umat Tuhan, kita harus punya basic dasar ini penting. Seberapa berkat Tuhan beri, kita harus ada takut akan Tuhan. Yang ketiga yaitu apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Segala sesuatu untuk memuliakan Dia. Oke, dengan cepat. Yang pertama, percaya pada Tuhan. Kalau kita mau punya sebuah basic pondasi ini, dan saya berdoa semua umat percaya harus punya. Percaya pada Tuhan. Kalau Anda dan saya percaya pada Tuhan, kita harus punya rasa apa? Cukup. Kita hidup di zaman yang namanya hedonisme. Tahu saudara hedonisme? Zaman di mana-mana materialisme, harta benda, ya, kemegahan, popularitas, famous, itu yang sepertinya diagung-agungkan. Dunia tidak lagi melihat atau lebih fokus kepada karakter. Dunia lebih banyak kepada, wah, kalau dia tampangnya, wow, bajunya, ini brand mahal nih, bagnya, mahal nih, kasut mahal nih. Dan orang akan mulai menganggap you are very worthy. Kau sangat berharga. Tapi kalau Anda pakai baju simple-simple, ya kan? Pakai bag nggak ada branded, ya, kasut itu nggak ada kasut apalagi, ya, selipar, ya kan, orang akan lihat, bagi dia duduk di belakang lah, ya kan. Hati-hati saudara, saya berdoa di gereja kita tidak ada yang melihat seperti itu, cara memandang dengan salah. Ada amin? Ada amin? Siapa tahu orang yang kau suruh duduk di belakang itu konglomerat, ya kan, millionaire, who knows? Ya, mungkin hari itu saja dia lupa tak bawa kasut. Tapi ya, jangan salah. Makanya hati-hati cara kita memandang. Haleluya. Haleluya. Termasuk muda-mudi, Anda cari jodoh, hati-hati cara memandang. Haleluya. Haleluya. Karena mata pandangan pertama seringkali akan membuat saudara salah untuk melihat dengan benar. Makanya kalau memilih pasangan, jangan hanya melihat dari luaran. Katakan ada amin. Amin. Jadi apa maksudnya? Ya itulah, paham sendirilah ya. Oke. Ibrani 13 ayat 5 dengan jelas berkata, mari kita baca 2-3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Tuhan mau umatnya jangan menjadi hamba uang.
Saudara, ini penting. Kalau kita hamba uang, maka uang yang kendalikan kita. Nah, balik lagi, salah. Filosofi pertama, uang adalah benda. Uang tidak boleh menguasai saudara, tetapi saudara harus kuasai uang. Disitulah otoritas Tuhan akan bekerja buat kita. Dan tanpa kita sadari, engkau percaya sebetulnya dalam pemeliharaan Tuhan. Kita sering dipanggil orang percaya, tetapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, sejujurnya kita jauh dari orang percaya. Mari hari ini kita mau belajar. Kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berkati hari ini. Ada amin? Ya, jangan pernah bandingkan diri saudara, ekonomi saudara dengan orang lain. Itulah yang sering kali orang-orang berlomba-lomba. Kenapa? Karena dasar motivasi iri. Sehingga apa? Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, dia hidup untuk orang lain. Untuk apa kata orang lain? Khususnya saya mau berkata untuk woman fellowship. Haleluya, woman. Ya kan? Haleluya, senyum-senyum yang woman, ya kan? Hawa. Kenapa? Karena Hawa kan kita banyak pakai perasaan, betul nggak? Aduh, ya kalau baju saya tak cantik macam mana, ya kan? Aduh, kalau saya kurang begini macam mana? Kalau begitu macam mana? Semua macam mana? Ya kan? Katakan kanan kiri, pastor cakap tentang kamu, bah. Oh pastor, lelaki pun juga ada. Iya betul, sama. Itulah dunia akhir. Semua. Mari kita belajar mencukupkan diri kita sendiri. Masih ingat doa Bapa kami, saudara? Doa Bapa kami berkata apa? Ada satu kata, berikanlah secukupnya. Haleluya. Mari kita belajar. Amin. Kata secukupnya menunjukkan bahwa seseorang itu sadar, percaya bahwa Tuhan memang pemelihara yang benar. Hari ini, jikalau saudara mungkin dalam sebuah kondisi sepertinya ada banyak begini begitu, ayo, saya rindu untuk kita sama-sama ambil masa rest in the Lord. Maksudnya apa? Mari ambil break sekejap, duduk di kaki Yesus. Dalam bulan ini kita evaluasi hidup kita. Amin, saudara. Kalau di antara saudara yang sering mengalami masalah pergumulan ekonomi itu sampai tidak pernah berhabis-habisnya, mari itu saatnya something that we need, sit down in the Lord. Duduk di kaki Yesus. Amin. Karena saya percaya Allah yang kita sembah Allah yang baik. Amin. Hanya mungkin bagian kita mengatur dan mengelola mungkin perlu kita baharui. Next, satu hal kita harus juga belajar dari seorang yang bernama Paulus. Karena apa, saudara? Saya mau berkata, mengatur keuangan itu sama dengan sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan tentang keuangan. Kita harus berani berkata seperti Paulus. Mari kita baca sama-sama 2-3. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal, kita baca 2-3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, katakan amin. Saudara, saya mau berkata kita dalam ruangan ini kita harus melewati ini. Yaitu apa? Ayo buka klik satu-satu. Kekurangan versus kelimpahan. Ya. Kekurangan. Siapa di sini pernah mengalami kekurangan? Semua pastilah. Haleluya. Yang belum, saya mau berkata siap-siap. Homeworkmu engkau akan datang ya. Itu pekerjaan rumah saudara. Kekurangan kami pernah mengalami, ya namanya hidup, ya kan. Sejujurnya saudara, pernah mengalami pastor? Pernah. Ada orang pernah datang ke kami, seorang ya salah satu jemaat ya, tak di sini sekarang, tak di sini. Dia berkata, pastor mah senang, nggak ada masalah keuangan. Amin, haleluya. Ya. Serius saudara, saya akan cakap tuh amin gitu ya.
Karena kalau seandainya kami mau bersaksi, ada banyak jutaan saksi, Tuhan izinkan kami melewatinya. Bahkan ketika Tuhan izinkan saya berjalan bersama dengan Tuhan, selepas saya saya menerima panggilan lah, nggak usah jauh-jauh selesai sekolah. Saya menerima panggilan, saya belajar di sekolah Alkitab. Saya mau iman saya bertumbuh. Jadi saya jujur, saya mendisiplin diri saya untuk saya tidak hidup selalu bergantung dengan orang tua saya. Kenapa? Karena saya mau ngalami Tuhan. Kalau saya nggak pernah memiliki pengalaman, macam mana iman saya bertumbuh? Dan sejujurnya itu yang sering kali kami terapkan kepada anak-anak. Ketika minta apa-apa, bukan berarti kami tidak bisa memberi, tapi mereka harus belajar beriman ke Tuhan. Karena akan rusak mental manusia ketika kita sikit-sikit cepat dapat sesuatu yang cepat, hati-hati ya. Makanya saya mau tanya, instant noodle healthy or not? Mie sedap itu apakah sehat atau tidak? Mie instan very cheap lah pastor, perut langsung kenyang. 2 saja, tak perlu banyak. 2, waktu lapar hop. Tapi sejujurnya Anda sepakat tidak sehat. Jadi segala sesuatu yang instan tidak sehat. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kalau seandainya segala sesuatu cepat, kita nggak perlu tadi nyanyi yang lagu chorusnya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Orang kalau langsung segala sesuatu, Tuhan aku mau ini langsung, Tuhan aku mau ini langsung. Engkau dan saya punya mental pasti rusak. Percayalah. Kenapa? Kita nggak perlu Tuhan lagi. Amin. Amin. Haleluya. Makanya bersyukur dalam proses. Katakan proses itu indah. Kalau Anda dan saya pernah mengalami kekurangan, bersyukur. Ada amin? Jangan bangga kalau Anda itu segala sesuatu dapat. Mental saudara bukan mental pemenang. Coba dimasukkan ke desert, padang gurun, langsung gak tahan tuh. Satu kali saya punya seorang kawan di dalam sekolah kitab saya, manjanya luar biasa. Padahal kami sama satu sekolah kitab, tapi karena dia orang kaya dan dia sendiri tidak mendidik dirinya, ya, makanan dia nggak suka, pergi ke restoran, ya. Salah satu sisi dia dulu punya background business woman. Makanan ya kami kalau di sekolah kita itu biasa kalau Indonesia itu yang namanya makanan protein tinggi, tempe. Itu sampai kami punya lagu ya kan, tahu tempe tidak berubah, selalu sama. Tapi saudara, saya mau berkata, saya bersyukur loh, contohnya cerdas. Ada amin? Ada amin? Siapa yang Anda terlalu banyak makan kedagingan? Belum tentu juga cerdas juga kan. Ya, hari itu makanan kami tempe terus. Jadi kalau dia lihat tempe warna kuning, ya kan, tempe ininya sama, tapi warna berbeza, rasa berbeza, tetapi basicnya sama. Ya, kalau nggak tahu tempe ya, double T, ya kan, kalian mendekati, mungkin supaya dekat dengan Tuhan, ya kan, tahu tempe ya. Sekali seminggu baru kalian makan ayam hari itu. Itu pun harus puasa, hanya sekali makan dalam 1 hari itu. Barulah kami lihat ayam. Kalau udah tengok ayam, beratur semuanya, baik-baik. Itulah di sekolah Alkitab ya. Tapi jangan Anda takut, siapa yang dapat panggilan, katakan haleluya. Ya. Dinikmati. Saudara, hari itu saya mengalami banyak kekurangan ya. Pernah saya itu nggak makan berapa hari, itu biasa. Saya jadikan exercise. Kalau nggak makan, ya puasalah, senang kan? Ada orang kalau nggak makan, sedih dia. Aduh, laparlah cacingku nih, ya kan? Tapi mari kita belajar kekurangan demi kekurangan, dan Paulus berkata kelimpahan. Kenyang versus kelaparan. Ada di antara saudara Tuhan pernah izinkan engkau kenyang luar biasa. Ada, dinikmati. Tapi jangan keseringan ya, nggak sehat. Ya, kenyang. Tapi yang di sini poinnya adalah apa? Dalam masa kekurangan, dalam masa kelimpahan, Paulus berkata, sekolah kehidupan kita harus menang. Ada amin. Beratlah
Coba tanya kanan kiri, kau berani amin kah? Berani amin? Kita harus punya kacamata berbeza, saudara. Kita harus melihat bahwa itu sekolah kehidupan. Belajar bergantung ke Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan pastor, jangan andalkan sesiapapun, orang tua. Belajar andalkan Tuhan. Katakan amin. Maka saya percaya engkau akan mengalami pengalaman roh yang ajaib. Dan engkau akan begitu sangat akarmu itu makin kuat. Kenapa? Karena engkau ngalami. Beza dengan orang yang gak pernah ngalami Tuhan. Sangat beza. Sehingga Paulus juga berani berkata, orang yang percaya bahwa Tuhan Jehovah Jireh akan mencukupkan semua kehidupannya, dia pasti bisa juga berkata, ayo kita baca next 2-3 Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan kita apa, saudara? Siapa sini perlu jodoh? Pastor perlu jodoh. Bukan duit saja, pastor, jodoh. Sudah dapat jodoh kan? Pastor perlu duit mau kawin. Haleluya. Saudara tahu Tuhan perlu tak? Nggak yakin, saudara. Siapa di sini coba tengok kanan kiri? Siapa yang mengantuk ya? Saya harap nggak ada mengantuk. Cuma tegang aja pastor menjawabnya. Tegang. Saudara, apakah Tuhanmu? Engkau harus yakin ya. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan tahu semua keperluanmu? Amin. Ada amin? Amin. Saya mau lihat mata iman saudara ini bangkit. Amin, saudara? Amin. Ya, Tuhan tahu engkau perlu jodoh. Wis. Kalau jodoh sudah dikasih, duit dikasih enggak? Dikasih. Enggak semua, Cah. Duit dikasih? Dikasih selalu. Amin. Ada jawabannya nggak selalu, ya kan? Saya mau tanya muda-mudi dulu, yang siapa yang belum menikah? Angkat tangan, haleluya. Ya, kuat-kuat. Yang belum menikah saja ya. Yang sudah jangan angkat tangan. Yang belum menikah, ya. Saudara yang belum menikah, Tuhan tahu bahwa kalian perlu jodoh. Tuhan tahu kalau kalian sudah dapat jodoh, Tuhan akan berkati pernikahanmu. Mantap, boleh tahan ya, haleluya. Kalau selepas engkau sudah menikah, engkau berumah tangga, kemudian dalam pernikahan engkau perlu segala suatu kebutuhan pernikahanmu, apakah engkau percaya Tuhan tahu? Wis kuat juga ya. Salam kanan kiri. Kayaknya engkau cepat dapat jodoh tuh. Haleluya. Tapi ada orang berkata, kenapa pastor kalau Tuhan tahu, ya kan? Kami pernah melewati yang namanya anak kami nggak ada susu. Nah, macam mana saudara jawab? Wih, tepuk tangan Pak Alfred. Ya kan? Tapi tetap nggak ada lagi susu, Pak. Macam mana itu? Endingnya apa? Nyanyilah. Amin. Allahku kan mencukupi diam kebutuhanku menurut kekayaan. Mana susu nih? Saya mau kita belajar untuk kita memahami firman, betul-betul come down to the earth ya. Ini realita kehidupan. Haleluya. Pernah saudara ketika datang ke Tuhan, ya, engkau yang punya hutang, ya kan, hutangmu, ya kan, karena terlalu banyak hutang, tang, sampai saudara nggak tahu kayak mana main musik, ya kan, kalau saudara pakai bunyi lah, tong. Kenapa? Banyak hutang, tang, diketuki satu-satu hutangmu, ya kan. Tapi saya mau berkata, engkau harus sadar, itulah sekolah kehidupan. Amin. Kalau di antara saudara dengan sekolah kehidupan itu sama dengan sekolah yang seperti yang pendidikan yang kita hari ini tahu atau ada. Kalau dia itu sudah lewat level 1, pasti dia naik level 2. Kalau sudah level 2 naik level 3.
Kalau saudara belum beres, hanya yang namanya, contohnya, saudara belum boleh settle 500 ringgit. Boleh naik level? Kalau sekolah kehidupan Anda benar-benar yakini dan sadar, sekolah kehidupan harus terjadi untuk semua umat percaya. Saya percaya engkau harus punya mental orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Amin. Kalau 500 engkau bergumul dan engkau masih belum menang, gumuli sampai engkau menang. Percaya saudara, waktu engkau menang, percayalah ke depan engkau akan menggumuli mungkin 1.000, mungkin 20.000, 30.000, 50, 100, dan engkau akan dibawa Tuhan. Tanpa engkau sadari imanmu bertumbuh. Ayo semua berdiri, ayo katakan kanan kiri. Aku percaya. Coba berhadap-hadapan. Cari kawan berhadap-hadapan. Aku percaya hari ini, kalau engkau masuk di dalam sekolah kehidupan, dalam bahagian keuangan, pastikan engkau menang. Pastikan engkau lulus. Supaya Tuhan bawa engkau naik level. Cakap dengan lembut, paham ya? Silakan duduk saudara. Kasih high five kanan kiri. Aku percaya kau pasti boleh. Pegang ini. Sekalipun kau harus pegang ini dengan menangis, engkau peganglah Filipi 4 ayat 19. Saya selalu pegang dalam hidup saya dan kami dalam berumah tangga. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sampai hari ini Tuhan membawa kami dalam banyak perkara. Kadang-kadang kami merasa tidak mampu, tiba-tiba mampu juga, ya kan? Kami rasa sepertinya pernah saudara, ya, freezer kami itu empty, ya kan? Bukan karena pembersihan, karena tidak ada stok yang masuk. Ya, tapi Tuhan kirimkan banyak macam-macam burung gagak dalam bentuk apapun, tidak pernah habis, saudara. Makanya intinya yaitu apa? Mari belajar bergantung, percaya. Katakan percaya. Percaya. Dan ketika engkau percaya, engkau harus percaya sepenuh kepada Tuhan. Jangan agak-agak, karena orang yang agak-agak ini yang gak pernah akan lulus dalam sekolah kehidupan. Kalau engkau memang harus yang namanya bergumul habis-habisan, puasa kalau perlu, dengar suara Tuhan. Apa ini Tuhan? Jangan nomor 1 cari manusia, cari begini. Nomor 1 cari Tuhan. Perkara yang penting juga, cinta uang tidak pernah akan membuat orang cukup, saudara. Dengar ini. Makanya kenapa seringkali orang yang tidak cukup. Padahal kalau Tuhan mau, Tuhan bisanya hujani saudara dengan berkat berlimpah. Boleh? Persoalannya di sini nih, di sini. Kita baca Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan hasilnya. Kalau saudara hari ini bekerja, itu memang karena saudara dipanggil untuk bekerja. Katakan amin. Bukan karena tujuan yang tidak atau bukan dari Tuhan. Karena ketika kita mulai mencintai uang, kita itu akan jadi orang gak pernah puas. Karena pada basicnya manusia kita ini gak pernah puas. Percayalah. Haleluya. Haleluya. Saudara mau bank account saudara ditimbun berapa duit? Ditimbun berapa duit? 1 miliar. Engkau akan berkata gak puas. Dulu kereta idaman saudara apa? Ya, di antara saudara lah, di antara saudara yang pernah. Siapa yang pernah? Ya kan? Ada orang pernah bertanya, Pastor, dulu Pastor kereta idaman apa? Gak ada lah, biasa aja. Yang penting saya diberkati kereta. Kenapa? Karena waktu kami menikah, ya, hari itu kami satu kereta kami sangat tua, ya. Tapi saya bersyukur, kami bersyukur. Bahkan sampai saya itu hamil si Esther dari Selayang ke Subang. Saya hamil, saudara, naik turun bus, no problem. Tapi ada kadang-kadang yang namanya orang menjadi masalah. Kenapa? Di sini. Sejujurnya, hari itu kami belum pelayanan di sini. Kami pelayanan ada satu gereja di Subang juga. Dan hari itu dari tempat bus turun sampai masuk ke gereja harus jalan.
Boleh ambil gak? Boleh. Jimat, bah jimat. Jadi itulah nanti beberapa bab akan ada di mana saudara harus bijak membuat keputusan demi keputusan. Kami bahkan pulang malam, saudara. Saya pulang malam karena kalau hari Rabu ada persekutuan doa kan malam. Itu jam 10, jam 9, 10 ya. Itu ambil bus paling terakhir. Pulang di rumah jam 12. Kadang Pak Secu karena dia bekerja di satu tempat, kami tidak sama. Jadi saya naik turun bus sendiri. Ya saya anggap aja saya pegang drum. Boleh. Memang tidak mudah, saudara. Makanya diperlukan engkau harus upgrade hubunganmu dengan Tuhan. Dan engkau harus yakin, kata percaya tidak mudah, harus dihidupi. Jangan nggak perlu engkau nangis-nangis. Kayaknya Tuhan sayang nggak dengan aku. Loh, Tuhan sayang. Tapi masalahnya Tuhan mau engkau belajar masuk sekolah kehidupan. Ada amin. Ada amin. Ada beberapa orang yang ketika dekat dengan kami dan dia tanya banyak hal tentang kami, akhirnya dia menangis. Kenapa? Ada banyak hal, setiap kita pasti melewati sekolah kehidupan dengan versi porsi yang berbeza-beza. Betul, saudara? Tetapi saya percaya karena Tuhan mau. Ingat, Tuhan mau, bukan Tuhan menyiksa. Dengar, jangan pernah salah dengan pemahaman engkau sampai berpikir Tuhan menyiksa. Itu berarti engkau tidak mencintai Tuhan. Tuhan tidak pernah menyiksa. Tapi karena Tuhan merindukan engkau dan saya lulus bahagian itu. Ada kalanya tekanan itu harus dipres, sehingga membuat engkau begitu kuat. Saudara tahu pohon korma, caranya pohon korma ditanam? Harus diletak batu dulu di atas, sampai yang namanya akar menusuk ke bawah. Tapi persoalannya ada cukup ramai masih baru berangkat dalam sebuah proses masuk, sudah mau putuskan destininya. Makanya dia tidak pernah lulus dalam kehidupan. Hati-hati, saudara, hari terakhir dunia akan digoncang ekonomi. Saya berdoa, makanya izinkan saudara dengar. Saya tahu tidak semua saudara boleh menerima dengan hati. Khususnya bulan ini kita banyak berbicara mengenai keuangan. Ini telinga nih ya, kalau sudah cakap duit nih ya, macam panas gitu kan, saudara, betul nggak? Ya, ada di antara saudara, tak ada lah pasal sejuk ya, tapi kadang-kadang ada juga kayak keriting gitu kalau udah bicara keuangan. Ya, kenapa? Karena sejujurnya menyalitkan daging. Tapi minta Roh Kudus, amin, agar kita punya roh lemah lembut. Jadi hari itu Tuhan, ada orang bertanya, oh pastor, ada ekspektasi? Nggak ada. Habis itu selesai, manusia kan nggak cukup, betul nggak? Tuhan udah berkati kami dalam anugerah, dalam berkat Tuhan. Akhirnya kami punya kereta yang warna putih New Saga, ya kan? At least ada 2, ya. Kemudian yang satu, ya karena tua ada banyak masalah. Tapi kami belajar mencukupkan. Kami belajar menikmati. Pasti ada expectation, akhirnya muncul. Ada satu kereta lewat, zoom gitu ya. The Fourth Circle. Wah, anak saya kalau udah tengok itu, wah itu favorit mama ya. Tapi saya hanya tengok saja, favorit saja. Tapi tidak berpikir sampai harus mendoakan ya. Belum, kecuali disuruh Tuhan. Ya, tetapi manusia pada basicnya memang pasti ada apa? Tidak cukup. Dan sampai satu kali Tuhan juga mengizinkan kereta kami yang satu sudah tidak bisa dipakai, kong, ya kan? Kong, betul-betul kong, ya kan? Akhirnya Tuhan melihat di atas, wih, anakku ini perlu kereta lah. Kan mau pelayanan, betul nggak? Haleluya. Saudara yakin nggak Tuhan memantau hidupmu? Coba tengok kanan kiri. Kau yakin nggak Tuhan memonitor hidupmu? Saya sering kali melihat kadang-kadang tidak semua orang sadar bahwa hidupnya lagi dimonitor oleh Tuhan. Sikap hati kita sangat mempengaruhi seberapa besar Tuhan memberkati. Sampai satu kali salah satu ahli keluarga kami, ya kan, baru beri kereta yang sekarang nih, Almera,
ya kan? Ternyata dia itu sebetulnya berkat untuk salah seorang ahli keluarga kami lah, saudara Pak Secu. Tapi dia berkata, saya nggak suka colornya. Oh, nggak suka color. Oke. Saya tolong mencucikan, saudara. Saya udah bersaksi lah dulu. Ya, saya tolong cucikan, saya tolong bersihkan, dan saya cakap, Greta, kamu very nice lah for me ya. Jadi akhirnya saya berdoa, tapi saya belum sungguh-sungguh. Sampai satu kali, saudara, kereta kami yang tua tidak bisa lagi karena sudah masuk hospital, jadi tidak boleh keluar, ya kan? Dan akhirnya tiba-tiba keluarga dari suami saya berkata, kamu jalan kemana-mana sendiri, hantar anak sekolah sendiri. Dia berkata, kamu pegang saja kereta ini. Wow, katakan amin. Jadi kami diberkati hari itu. Saudara mau mengalami berkat Tuhan? Saudara mau mengalami berkat Tuhan? Katakan kanan kiri, kau mau mengalami berkat Tuhan enggak? Kamu mau hidup berjalan dengan Tuhan tak? Karena sering kali berjalan dengan Tuhannya ini yang susah. Haleluya. Saya percaya satu persatu kalau saudara disuruh untuk menceritakan kisah hidup saudara, itu paper pun pasti nggak cukup. Kebanyakan apa? Nangisnya, betul nggak? Sebab Tuhan memang adalah Allah penyedia. Hari ini engkau belum melihat, tetapi bisakah engkau yakin pujian tadi? Ya, one day, satu hari aku akan melihat Tuhan jadikan semuanya. Katakan amin. Karena engkau percaya. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Jadi mari saudara, kita penuhi dulu keperluan asas. Ya, kalau kita punya keperluan asas sudah cukup, Anda boleh mikirkan yang lain. Karena Alkitab mengingatkan buat kita, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amin, saudara. Amin. Tak payah ikut-ikut tren, harus beli baju selalu baru begini, selalu baru. Ya, sejujurnya saya bersyukur saya menikah dengan Pak Secu ini luar biasa, saudara. Ya, saya banyak belajar mengatur keuangan. Nanti saya akan share juga. Tapi saya banyak belajar bagaimana tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Tidak semua memang di taraf ini, memang tidak mudah, ya. Tetapi mari kita belajar. Jangan terlalu pusing dengan hidup kita. Sampai sejujurnya Anda tidak ada waktu untuk melayani. Saya bahkan menyerukan kepada ibu-ibu muda, ya, wanita-wanita muda baru menikah, jangan Anda pusing, sibuk. Aduh, suami saya belum diurus, pastor, anak saya belum diurus, semua belum diurus. Tidak ada waktu hidup untuk melayani. Bagaimana kita bisa mengatur? Prinsip yang kedua, bukan hanya percaya, tapi saya mau berkata takut akan Tuhan. Kita harus punya takut akan Tuhan. Ciri orang yang dapat dipercaya itu takut akan Tuhan. Saudara, mari kita masuk ya. Amsal 24 ayat 3 ini dengan cepat. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Yang saya sangat diberkati. Kenapa? Karena pemakaian katanya, it takes wisdom to build a house and understanding to set it on a firm foundation. It takes knowledge. Perhatikan kata-kata warna kuning. Maka rumah atau hidup kita, berbicara rumah itu hidup kita, berbicara keluarga kita, berbicara rumah tangga kita, berbicara juga keperluan keuangan kita. Itu akan bisa didirikan. Yang pertama, kita harus ada hikmat. Katakan hikmat. Makanya Anda kalau sudah mulai pegang duit sangat mudah, ya. Ini siapa di sini yang paling muda? Teenager, remaja. Kalau Anda sudah mulai pegang duit, ya, kami selalu didik juga anak-anak kami, mulai belajar punya hikmat mengelola. Anda udah pegang duit, sekalipun sedikit, belajar punya hikmat. Hikmat itu muncul dari mana? Takut akan Tuhan. Amin. Kalau enggak, Anda nggak akan ngerti ini duit dibawa apa ini, ya.
Kedua, kita bukan hanya perlu kepandaian, tapi kita perlu hikmat, tapi kita perlu kepandaian. Kepandaian, ya, understanding. Dari kata asalnya itu yaitu mampu menimbang. Anda perlu kepandaian, mampu menimbang, mampu membuat keputusan yang tepat. Supaya apa? Rumah ditegakkan. Mendirikan rumah senang, saudara. Tetapi menegakkan rumah, bahasa Inggris memakai sampai yang namanya firm, solid, pondasinya solid, itu tidak gampang. Dalam berapa tahun yang lalu kita semua diizinkan masuk dalam yang namanya apa? COVID, betul nggak? COVID itu pelatihan loh. Betul nggak, saudara? COVID pelatihan, gereja ditutup, ini ditutup, banyak bahkan pekerjaan ditutup. Itu, saudara, banyak orang sudah begini. Bagaimana dengan saudara? Are you firm enough? Mari kita jaga keluarga kita, bahkan gereja, supaya apa? Rumah ditegakkan. Dan yang ketiga, kita juga perlu apa? Pengetahuan untuk ngisi rumah. Saudara, Anda yang tahu pegang duit, Anda yang sudah memegang duit, Anda perlu pengetahuan. Katakan amin. Anda jangan hanya berkata bahwa ya cukuplah, yang penting saya pegang duit. Cara ngaturnya salah. Saudara, percayalah, antara dua, engkau bisa hancur atau engkau bisa bangkit. Mari kita minta anugerah. Saya juga punya kelemahan, saudara. Makanya kita cari, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan, minta kepandaian, mampu menimbang, dan pengetahuan. Saudara, belajarlah humble ya. Untuk apa? Saudara harus suka tanya. Orang-orang yang bijak dalam mengelola, Anda cari bahkan YouTube ya. Tapi ingat, Anda harus belajar untuk minta hikmat Tuhan. Kenapa? Karena kemana-mana kita akan dites dua perkara ini. Dalam keuangan kita akan dites. Yang pertama, tes kepercayaan. Dalam Lukas berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Anda hari-hari ini, kalau Anda bahkan bekerja kepada orang lain, jadikan dirimu menjadi pekerja yang dapat dipercaya. Amin, saudara. Jangan, maaf kata sorry ya, tapi saya berdoa mental ini harus berubah dari semua keluarga CST. Ketika Anda bekerja, kalau bos nggak ada, ya kan, Anda boleh main Facebook, browsing sana. Hati-hati loh, saudara. Anda bertanggung jawab dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sejujurnya saya sendiri juga, saya harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang lain tidak lihat. Sembari saya jaga anak, tapi saya juga harus melayani. Bisa nggak saya dipercaya? Nah, karena nggak ada orang yang lihat, sejujurnya kami itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Pertanggungjawabannya langsung ke Tuhan. Pelayanan bisa nggak dikendalikan dengan baik? Pelayanan bisa nggak Pelayanan bisa diatur nggak betul-betul? Mari kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Ada amin? Ada amin? Anda menjadi pekerja, Anda menjadi pekerja yang berkualiti atau tidak? Anda produktif? Anda menguntungkan bosmu? Kalau Anda menguntungkan bosmu, saya percaya, ya kan? Bos ini sekelip mata pun ya, itu wallet pun boleh buka terus ya untuk saudara. Ada amin? Ada amin? Tapi kalau Anda tidak bisa punya mental pekerja yang dapat dipercaya, macam mana Tuhan mau memberkati? Itu tes kepercayaan. Kedua, tes pengabdian. Dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini jelas. Hati-hati. Kita perlu uang, tapi jangan pernah mengabdi untuk uang. Amin. Amsal 23. Mari kita baca 23. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Hati-hati, saudara.
Kenapa? Jawabannya di Amsal 10. Boleh buka? Kita baca 2-3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu harus kita pegang. Berkat Tuhan dalam 7 hari. 7 hari dalam seminggu. Ayo belajar, kuduskan hari Sabat. Amin. Anda yang di gereja, salam kanan kiri. Congratulations. You are very good servant. Ya, engkau adalah pelayan yang baik. Sesibuk apapun, kuduskan hari Sabat. Ada amin? Amin. Sebab apa? Karena kita mau menghargai yang namanya Tuhan dalam hidup kita. Sesibuk apapun, mari hargai Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana hari-hari kehadapan. 1 Timotius 6 ayat 10. Kita baca 2-3. Kenapa kita harus menjaga hidup kita? Karena akar segala kejahatan ialah sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari belajar takut akan Tuhan. Jangan cintai uang, karena cinta uang akar kejahatan. Yang ketiga, prinsip untuk kita mengatur keuangan, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Katakan muliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh secara melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Amin. Amin, saudara. Ini penting, kita harus take note, ya. Sebab apa? Karena Allah itu menyediakan semuanya. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara harus mengerti, semua berkat yang Tuhan berikan itu tidak semua kita harus makan. Amin. Makanya kadang-kadang hidup kita jadi kacau, bersalahan. Ya, dalam berapa minggu lalu, minggu lalu ya, Pastor Ju sudah sharing kita. Contoh praktisnya macam mana? Next. Ada benih di mana haknya Tuhan, persepuluhan, kembalikan ke gereja. Di mana ada juga benih untuk ditabur. Belajar menabur. Ada juga untuk apa, saudara? Untuk jangan benih disimpan, Anda pakai untuk makan. Makanya nggak ada simpanan. Yang bahaya, hati-hati. Ya kan? Ada emergensi terjadi, saudara kalang kabut. Mari kita belajar. Benih untuk disimpan untuk banyak hal. Yang sudah punya anak, ya kan? Keperluan anak-anak sekolah, untuk siapa tahu menikah, ya kan? Hal-hal, banyak hal, kesehatan. Ya. 70% ini maksimal. Kalau boleh saudara belajar, diminimalkan. Keperluan dasar, keperluan asas. Macam mana cara ininya? Next, yaitu apa? Saya mendorong semua jemaat CST harus punya apa? Anggaran biaya, mengatur keuangan. Ya, saudara harus ada anggaran, harus ada budgeting. Ada amin? Next. Ya, Anda harus ada budget. Siapa di antara keluarga saudara, suami atau istri yang pegang menjadi bendahara dalam keluarga? Ya, saudara harus punya budgeting. Bagaimana mengatur keuangan? Kalau dalam bulan itu sekiranya sangat terhimpit, khusus bahagian keperluan asas. Saudara juga janganlah suka shopping kanan kiri. Ada amin? Ada amin? Ada amin. Ya. Sejujurnya sekali lagi saya lanjutkan, saya bersyukur karena saya dengan Pak Secu berbeza dalam mengatur, ya. Dulu karena saya itu single, saya itu terlalu murah hati. Kalau saya dapat berkat, saya tengoklah kawan saya yang miskin, saya belanja dia makan. Ya, saya tengok orang kekurangan, saya berkati, sehingga kadang-kadang dari duit saya penuh sampai zero, itu saja. Nggak pernah ada saving, saudara. Bahkan hari itu, ini mudah-mudi ya, saya harap nggak ada yang di sini. Cukup saya saja, saya sudah bertobat tapi. Yaitu apa? Dulu saya masih muda, saya single, ya. Setiap beberapa bulan itu pasti saya suka beli baju baru. Karena saya kemana-mana pelayanan kan, jadi sukanya baju baru.
Selepas saya menikah dengan Pak Secu, haleluya, kami duduk berbincang sama-sama ya, meeting. Suami istri Anda juga harus belajar punya meeting. Jadi kami punya perbincangan dan Pak Secu sharekan keperluan-keperluan, perlu dibeli atau tidak dibeli, perlu dibeli ujung tahun atau tidak perlu dibeli. Kadang-kadang kalau dengan menyentuh gaya hidup, sejujurnya kadang sakit, betul nggak? Tapi lama-lama saya belajar. Kami semakin belajar, ya. Pak Secu hari itu menjaga keuangan ketatnya luar biasa. Sekarang semakin murah hati, haleluya. Jadi ada balancing. Ya, kadang-kadang saya panggil anak-anak saya, jom bawa anak-anak keluar makan. Anak-anak sudah cukup makan di rumah, nggak usah keluar-keluar jajan. Akhirnya lama-lama kami belajar menyesuaikan. Yang penting apa? Seimbang. Ada amin. Seimbang. Anda yang mau menikah, halo anak muda-mudi yang mau menikah, amin. Belajar untuk berani duduk berbincang tentang keuangan. Tapi jangan duduk habis itu kuarel. Oh macam ini ya, kau gak cinta aku. Memang gak cinta loh. Ini bukan bicara cinta gak cinta saudara, ya. Anda dua sudah jadi satu, Anda harus pikirkan yang sangat serius di hadapan. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Jangan gara-gara cinta Anda nggak perlu lagi duit. Ada di sini cinta nggak perlu duit. Oh di belakang ya. Ya, orang cinta juga perlu saudara ya. Kita harus ingat kita masih hidup di bumi. Alright. Lukas 14 ayat 28 dengan cepat. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Alkitab sendiri pun mengajarkan buat kita, buatlah anggaran biaya, budget itu perlu. Ya, apalagi di antara saudara kalau Anda masih ada tanggungan rumah lah, kereta, tanggungan komitmen ini, komitmen itu, saudara harus hidup makin fokus. Jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Gak akan pernah habis saudara. Saya menemukan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Scott dan Bethany Palmer, ada 5 jenis kepribadian. Saya mau kita sama-sama testing ya, dan saudara evaluasi Anda jenis apa. Ada 5 jenis ya. Yang pertama yaitu the saver. The saver itu si penabung. Dia kesukaannya nabung terus. Simpan duit, ada duit disimpan, ada duit disimpan, ada duit disimpan. Gak perlu beli apa-apalah, tabung terus. Tapi ada juga tipe kedua, jenis kedua, yaitu apa? Spender, the spender, boros. Ada duit beli, ini ada duit beli, shopping nih, aduh, ini sekejap lagi shopping mau diskon nih, 10 ya kan? Ini hati-hati, dia aduh, gitu ya. Ini jenis-jenis bahaya nih, ya. Anda yang mau menikah nih kalau jumpa jenis macam ini hati-hati ya. Yang ketiga, the risk taker, yaitu apa? Orang yang berani ambil untung lebih. Dia itu berani ambil apa? Ini saya belum tambahkan. Ini berani ambil resiko untuk mendapat keuntungan yang lebih. Risk taker. Dia tengok bisnis apa, dia tahu itu untung, dia sudah pelajari, dia ambil resiko, dia berani. Nah ini tipe-tipe. Yang keempat, the security seeker. Orang cari aman. Ya, kau gelak. Ya, hati-hati. Siapa di sini tipe orang cari aman? Orang tipe cari aman itu yaitu apa? Dapat kerja, gaji ya sudahlah, aman ya. Nggak usah banyak makan, nggak usah ini, nggak usah aman gitu ya. Nggak usah dipikirkan yang lain, aman. Yang kelima, the flyer. The flyer yaitu apa? Nah ini hati-hati ya. Saya dulu seperti ini. Relasi hubungan lebih penting dari uang. Jadi kalau happy birthday, dia akan belanja 50 orang. Ya, kalau dia happy, dia belanja kawan-kawannya. Waduh, kalau itu namanya apa? Kenapa? Dia berpikir hubungan lebih baik. Duit dia akan cepat habis. Yang penting apa? Dia punya kawan semerata tempat. Katakan hati-hati. Kemudian tanya, kamu jenis yang mana? Ya, mari kita belajar.
Ya, khususnya hati-hati hari-hari ini. Jangan ikut gaya hedonisme, ya, yang namanya materialisme. Saya mau sedikit saja tips pedoman membeli barang. Haleluya. Jemaat CST, kalau kita beli barang ini penting. Yang pertama, beli barang yang dibutuhkan. Katakan amin. Kalau mengikuti keinginan nggak pernah habis kita ini, saudara. Ya, ikuti barang yang dibutuhkan. Yang pertama, beli barang itu harus punya apa? Nilai atau value yang berkualitas. Ketiga, beli, kalau Anda mau beli barang mahal dan penting. Nah ini ya, belajar sama-sama. Jangan beli dengan cepat. Survei dulu, ya kan? Pikirkan dengan matang, cari masa yang sesuai. Ada amin. Dan yang terakhir ini penting, jangan beli karena ikut tren. Wah, trennya hari ini, aduh. Hati-hati loh ya. Ya, bukan hanya wanita, lelaki juga. Hati-hati. 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 Katakan kanan kiri, hati-hati. Mari kita akan baca pengelola yang baik. Amsal 28 ayat 19 berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan. Jangan kejar barang yang sia-sia. Bahkan hari-hari ini kami sangat mendorong jemaat CST ya untuk belajar apa? Hidup fokus, hidup lebih fokus. Kita tidak tahu apa yang ke depan ya, muda-mudi juga. Jangan hanya gara-gara engkau ingin. Ya, saya dulu pernah menemukan seorang yang sangat muda, baru datang ke Malaysia, dia baru dapat terima gaji, saudara. Gaji dia hanya 1.500, tetapi keinginannya begitu tinggi, iPhone. Dia itu mau beli handphone iPhone. Saya bilang gini, aduh doi, saya bilang, kenapa kamu harus beli? Dan dia udah beli, saudara, dia tunjukkan ke saya. Itu yang membuat hati saya, haleluya, gitu ya. Sekalipun memang bukan duit saya, tapi saya begitu sangat sedih. Kenapa? Cara mengatur dia. Saya bilang, lebih baguslah kamu simpan, ya kan? Siapa tahu kalau engkau balik di Indonesia, engkau boleh beli tanah, engkau boleh beli ini. Hati-hati, cara yang namanya apa? Keinginan dibandingkan dirinya dengan orang lain. Jangan ikut tren ya. Amin, amin, amin. Saya berdoa untuk semua, bahkan muda-mudi CSC harus bijak. Ada amin? Ada amin. Bijak tapi tidak kedegut ya. Harus balance. Ya, next. Alright. Ya, ini tadi Anda jenis nomor berapa ya? Anda jawab sendiri ya. Yang paling kita akan akhiri. Saya temukan artikel. Kita baca satu-satu dibuka ya. 2, 3. Tidak ada orang yang menyesal karena ramai. Katakan ramai. Ramai yang menyesal karena tidak menabung. Yang terakhir 2, 3. Berhematlah untuk menghindarkan diri dari berhutang dan meminta-minta. Sungguh menikmati hidup itu bukan dengan menjadi beban bagi. Salam kanan kiri, amin. Kita belajar, haleluya. Mau belajar? Jemaat CSC mau belajar? Hari ini, yaitu apa kesimpulannya? Mari kita atur uang kita dengan 3 prinsip. Yang pertama apa? Percaya pada Tuhan. 2, 3. Ada amin? Hari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat pimpinan-Mu. Kami mengucap syukur buat cinta-Mu dalam hidup kami. Hamba sudah melakukan bahagian hamba Tuhan. Hamba minta Roh Kudus urapi semua umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Bahkan hamba lepaskan berkat-Mu Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Setiap keluarga CST dalam bulan ini akan mengalami terobosan dalam keuangan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Cara pengaturan dalam rumah tangga akan mulai berubah. Kami akan mulai belajar, bahkan khususnya hamba berdoa untuk suami dan istri.
akan mulai mengatur dengan bijak, akan mulai jujur, akan mulai terbuka untuk mulai benar-benar fokus dalam mengatur keuangan. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di hari hadapan. Kami minta kuasa Roh Kudus memberi kami hikmat, memberi kami kebijaksanaan untuk kami benar-benar menjadi pengelola dengan benar. Tuhan, mari urapi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Hamba minta anugerah pengurapan turun. Saudara, pegang hati kita. Semua pegang hatimu. Tuhan, hamba berdoa untuk semua hati kami. Tidak ada di antara kami yang mencintai uang Tuhan. Kami sadar kami perlu uang ya Bapa. Tetapi kami minta hati untuk mencintai Tuhan, melebihi segala apa yang ada di dunia. Mampukan kami Tuhan. Bahkan kami berdoa, cabut Tuhan, cabut untuk semua roh serakah, roh yang tidak benar yang dari hati kami, untuk kami mengingini dunia atau keuangan. Cabut dari hati kami Tuhan. Kami minta Roh Tuhan mengalir buat kami. Hari-hari ini Engkau akan percayakan berkat-Mu yang melimpah atas seluruh umat-Mu CST. Diberkatilah setiap mereka. Diberkati, hamba berdoa dalam nama Yesus. Diberkati ya Tuhan. Diberkati ya Tuhan. Saudara, saya sangat rindu. Siapa di sini Anda berdiri, Anda duduk dengan suami istri ya? Ayo Anda bergandengan tangan dengan keluarga saudara. Ayo bergandengan tangan. Mari bergandengan tangan dengan keluarga saudara. Anda yang tak ada, tak apa. Yang Anda sudah ada, ayo bergandengan tangan. Ini perkara yang sangat penting. Saya sangat merindukan ada breakthrough dalam seluruh ekonomi keluarga yang ada di CST. Haleluya. Yes Lord. Tak apa, mungkin beberapa pemain musik boleh duduk. Anda bergandengan tangan dengan suami istri Anda. Kita minta ya, kalau Anda keluargamu di kampung tidak ada di sini, tetaplah percaya ya. Ayo cari istri saudara, kita doa. Ayo kita doa yuk. Kuralabaya shikiria karalapakatayashi. Kurapakaratayasi. Ayo sepakat dengan keluargamu, sepakat. Kiralapakatayashi karatayashi. Kurapakatayashi kiria karatayashi. Kurapakarapakarapakaratayasi. Oh Maria lapakatayashi karatayasi. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Ikiranaya shikarapakarataya shi. Ikarataya shi karamaya karamaya shi. Oh pakarapakarataya shikarataya shi. Ikiramaya moya sekarapakaralaya shi. Urimakerataya shi. Ikirala pokeramakatayashi. Ikaralaya sikarapakaratayasi. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati suami istri. Bahkan mereka-mereka yang bapak ibunya bahkan gak ada di sini Tuhan, atau suaminya tidak ada di sini ya Tuhan. Mereka yang terbeban bahkan seringkali dengan masalah keuangan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar hari ini mereka menerima mujizat yang dari Engkau. Mujizat breakthrough pelipat gandaan dalam nama Yesus. Engkau Allah Jehovah Jireh kami. Engkau penyedia, kami percaya Engkau penyedia Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mereka sudah dengar firman-Mu. Hamba berdoa firman itu jatuh tidak akan pernah sia-sia Tuhan, tapi firman itu akan hidup di dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa memberkati semua jemaat CST. Hamba percaya Engkau akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tapi biarlah mulai hari ini kami akan membaharui Tuhan, membaharui Tuhan pengaturan keuangan kami dengan benar.
Tuhan, hamba berdoa berkati Tuhan. Berkati Tuhan keluarga-keluarga yang sedang berada dalam pergumulan ekonomi, yang bahkan seringkali ekonomi bahkan bisa menjadi puncak pergaduhan dalam keluarga. Ekonomi seringkali bisa menjadi puncak perceraian. Ekonomi seringkali bisa menjadi puncak ada banyak iblis yang bekerja. Tuhan, kami berdoa mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, cabut semua roh-roh yang tidak benar. Roh mamon yang menguasai keluarga demi keluarga, cabut di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa bahkan untuk keluarga-keluarga yang hari ini bahkan masih berada di dalam bahkan mereka sedang dirundung pergumulan hutang. Tuhan, hamba berdoa oleh Jehovah Jireh, ampuni Tuhan, ampuni jikalau mereka berhutang. Kami minta anugerah kuasa darah Yesus, kasih karuniamu Tuhan, berkati hutang mereka. Ketika hati mereka berbalik kepada Tuhan, ketika hati mereka Tuhan fokus kepada Engkau, hati mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya masih ada kasih karunia. Tuhan, berkati ya Bapa. Engkau yang menolong mereka menutup hutang dengan cara apapun juga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan mereka hikmat-Mu Tuhan, hamba berdoa. Hikmat-Mu kepada setiap mereka mengelola keuangan dengan baik, kepada suami, kepada istri. Tuhan, kami berdoa ada roh yang sepakat, ada roh yang unity, bahkan kepada anak-anak muda. Tuhan, hamba berdoa berkati mereka. Ada urapan hikmat untuk mereka boleh mengelola dengan baik. Hari ini Tuhan, hamba berkatakan ya Bapa, di tempat ini Tuhan, hadirat-Mu bekerja. Bahkan kami percaya firman-Mu akan hidup menjadi daging untuk kami. Kami terima ya Bapa kebenaran ini. Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Ketika kami dapat dipercaya, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari angkat tangan, ucapkan syukur. Ucapkan syukur sebagai engkau percaya, kau tanda percaya. Katakan terima kasih Tuhan, hutangku lunas. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati keluargaku. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami anugerah. Terima kasih Tuhan memberi kami mujizat. Oh yes, perkatakan. Oh, terima kasih. Ada terobosan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Pikiran kami akan mulai berubah, konsep kami mulai berubah, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang dapat dipercaya. Kami hamba yang setia, hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan. Mulai hari-hari ini kami tidak akan mengikuti semua standar dunia, tapi kami mau belajar hidup sesuai standar kerajaan sorga, sehingga keluarga kami, ekonomi keluarga kami akan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kemenangan menjadi bahagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya semua katakan amin. Amin. God bless you. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.